Batam TV, inspirasi Kepri. Oke, shalom saudara-saudari ya, pemirsa Batam TV yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Kasih dan Iman bersama saya Pendeta Yohanes Anyim. Dengan tema hari ini menjadi kesaksian di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu Tuhan, Kau memberkati, menganugerahi kami dengan kasih setia, dengan rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, nyatakan apa yang Bapa mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Saudara, pada kesempatan siang hari ini, saya ingin berbagi dengan tema menjadi kesaksian di tengah masyarakat. Tema ini saya angkat melalui kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 13 berbicara, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Bapak Saudara, dikatakan ayat 13 bahwa kita ini adalah garam. Bukan kita menjadi garam, tetapi kita sendiri adalah garam. Kenapa? Karena Kristus sudah ada di dalam diri kita. Seharusnya kitalah yang menggarami melalui kasih, perbuatan, tindakan kita. Nah, ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Artinya kalau sebuah terang, di mana ada terang, pasti kegelapan itu akan menghindar atau pergi, Bapak Saudara. Nah, oleh sebab itu, dengan tema ini, saya berikan bahwa menjadi kesaksian di tengah masyarakat. Kekristenan hari-hari ini dituntut bagaimana kita boleh menjadi garam, menggarami dan menerangi lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi juga untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Entahkah itu di keluarga, Bapak Saudara, di pekerjaan, di lingkunganmu, dimanapun engkau berada, hendaklah engkau menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena itulah yang dinanti-nantikan orang. Ada banyak orang di luar sana membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Tapi saudara, dunia saat ini sedang membutuhkan teladan iman yang nyata. Yang nyata, bukan sekedar perkataan. Kalau bahasa Pak Presiden kita, omon-omon. Jadi bukan sekedar omon-omon, Bapak Saudara. Tetapi sebuah tindakan nyata bagaimana kita menjadi kesaksian di keluarga kita, di rumah tangga kita. Suami maupun istri, anak-anak, semua kita dituntut untuk menjadi saksi Kristus. Karena itulah amanat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi lebih dalam daripada omong-omong, yaitu sebuah tindakan. Bagaimana sikap kita dalam melakukan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kristus sudah mati bagi kita menjadi teladan contoh bagaimana kita mempraktekkan Kristus
kasih Kristus itu dalam kehidupan kita, dan setiap orang di sekeliling kita boleh merasakan dan boleh melihat bahwa Kristus itu ada dalam diri kita. Bapak Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian yang hidup di tengah masyarakat? Setidaknya ada 4 poin yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Poin yang pertama adalah menjadi terang di tengah, menjadi terang di dunia yang gelap ini. Menjadi terang di dunia yang gelap ini. Bapak Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang. Kita tahu perekonomian juga tidak baik-baik saja. Tetapi setiap orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, dia akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Dia akan melihat hari-hari yang baik. Dia akan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupannya. Bukan karena dia, tetapi karena ada Yesus dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, peganglah Yesus dalam kehidupanmu. Jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah abaikan persekutuanmu dengan Tuhan. Bapak Saudara, di Matius 5 ayat 14-16 tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Ayat 16 dikatakan apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dunia penuh dengan ketidakadilan hari-hari ini. Kita melihat ada banyak kejahatan. Ada banyak tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di sinilah letak kekristenan. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Menjadi teladan, menjadi contoh. Untuk boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Saudara, hari-hari ini kita melihat kalau kita membuka TV, media sosial, ya, berbagai macam media sosial, ada banyak saudara yang terjadi pembunuhan, hal-hal yang tidak baik, ya. Dunia penuh dengan ketidakadilan, kebencian, ketidakpastian. Bapak Saudara, hari-hari ini kita melihat di media bagaimana perekonomian sedang berjuang, para pengusaha, ya, investor berjuang. Kenapa? Karena ada banyak sedang tidak ada yang pasti. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu di dalam Kristus. Hanya Yesus yang dapat memberi kepastian, jaminan hidup, Bapak Saudara. Jaminan yaitu kekekalan, hidup kekal bersama Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah lepaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Pegang teguh Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Jangan pernah main-main. Hari-hari ini kita tidak tahu. Saya sering kali menyampaikan kepada jemaat yang saya pimpin, saya katakan bahwa ingat bahwa di dunia ini kita hanya transit. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Tetapi kita percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, di situ ada jaminan keselamatan yang pasti. Oleh sebab itu jangan pernah takut melangkah. Percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Terang dapat terlihat melalui tindakan kita. Kejujuran kita dalam pekerjaan, kesabaran kita dalam menghadapi masalah, ya, dan kasih kita dalam hubungan sosial kita, dalam lingkungan kita. Ingat, terang dapat terlihat di dalam tindakan kita. Tindakan apa? Ketika engkau jujur dalam pekerjaanmu, ketika engkau sabar dalam menghadapi masalahmu, ketika kasihmu, bagaimana ketika engkau di lingkunganmu, ketika ada orang-orang sekelilingmu merasakan kasih dalam kehidupanmu. Bapak Saudara, Matius 24 ayat yang ke-12 berkata demikian. Matius 24 ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Saudara, dunia ini bukan semakin baik. Oleh sebab itu, ayo ini waktunya. Umat Tuhan harus menjadi terang, harus menggarami, harus menerangi dunia ini dengan kasih Tuhan. Alkitab sudah mencatat bahwa akhir zaman ini kasih itu akan semakin dingin. Bapak Saudara, kita menyaksikan di media sosial, ya, ada kasus-kasus yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kita melihat ada pembunuhan, seorang anak dapat membunuh orang tua dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang percaya.
menjadi saksi Kristus. Kita membawa mereka kepada Tuhan, biar mereka mengenal Tuhan secara pribadi dan mereka boleh diselamatkan. Amin, Bapak Saudara. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah menjadi garam yang memberi rasa. Saudara, garam itu kalau sudah tidak ada rasanya, bukan garam yang seperti hari-hari ini kita nikmati, atau kalau kita pergi ke dapur, kita nemukan ada garam di tempat garam. Bukan itu, Bapak Saudara. Ini sebuah kiasan hari-hari ini bahwa dahulu garam itu adalah sebuah batu yang sangat asin. Dan setiap mau masak, batu garam inilah yang dicelupkan. Tetapi ada kalanya ketika batu garam ini sudah tidak lagi mengeluarkan rasa, maka batu ini akan dibuang, Bapak Saudara. Makanya di Matius 5 ayat 13 dikatakan bahwa menyebut kita adalah sebagai garam dunia. Kita harus menggarami dunia ini dengan kasih Tuhan, dengan perbuatan, sikap, tindakan perbuatan kita. Karena itu yang sedang dinanti-nantikan dunia. Karena ada banyak orang hanya bisa berkata-kata. Tapi mari saya mengajak kita semua, ayo bertindaklah dengan sebuah perbuatan, bukan hanya sebuah perkataan. Garam berfungsi untuk memberi rasa dan mencegah pembusukan, Bapak Saudara. Demikian juga kita sebagai orang Kristen harus membawa perubahan positif di dalam keluarga kita, lingkungan, komunitas kita, dan kota di mana kita saat ini berada. Bapak Saudara, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita boleh menggarami dunia ini karena Kristus sudah ada dalam diri kita. Mari Bapak Saudara, kehadiran kita harus membawa damai, membawa semangat, membawa pengaruh yang besar, baik itu dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam komunitas kita, bahkan di kota di mana kita berada hari ini. Bapak Saudara, jangan pernah hidup biasa-biasa. Hiduplah menjadi pribadi yang luar biasa bersama Yesus. Amin, Bapak Saudara. Saya sangat yakin kalau Kristus sudah ada dalam diri kita, maka kita dapat menggarami dunia ini dengan luar biasa juga. Kenapa? Karena Kristus sudah ada dalam diri kita, maka Kristus sendiri akan memimpin kita kepada jalan yang benar itu. Pastikan kehadiranmu selalu dinantikan, dirindukan, karena di dalam dirimu ada sesuatu hal yang berbeda. Bapak Saudara, Bapak-bapak dengar, pastikan engkau dirindukan oleh anak-anakmu, terlebih oleh istrimu. Begitu juga ibu-ibu. Pastikan engkau dirindukan oleh pasanganmu. Begitu juga dengan anak-anakmu merindukan engkau ketika engkau jauh darimu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita dinantikan di komunitas di mana kita berada. Bahkan di gereja kita, di pekerjaan kita, bahkan di lingkungan di mana kita berada. Kita boleh selalu dinantikan. Sebab apa? Karena ada sesuatu hal yang berbeda dalam diri kita. Kita boleh menggarami sekeliling kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya sangat yakin dan percaya kalau kita belajar setia, belajar terus-menerus melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan akan memampukan kita. Amin, Bapak Saudara. Pegang teguh janji firman Tuhan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, Bapak Saudara, bersaksi lewat perbuatan, bukan hanya perkataan. Saudara, ikut Tuhan tidak mudah. Tetapi saya yakin, ketika kita belajar taat, belajar setia, Tuhan yang akan pimpin kita, Tuhan akan sertai kita, Tuhan akan tolong kita untuk memampukan kita melewati setiap proses yang ada. Saudara, bersaksi melalui lewat perbuatan itu harus. Kenapa? Karena itu yang menjadi tuntutan Tuhan. Kenapa? Karena Kristus sudah mati terlebih dahulu. Dia menjadi teladan contoh. Dan dia buktikan kasihnya dengan perbuatannya. Dia mati di kayu salib, menjadi jalan pendamaian bagi kita umat Tuhan, supaya kita dapat layak datang kepada Bapa dan kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, bersyukurlah hari ini kalau engkau masih diberi kesempatan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kita, ketika diberi kesempatan, ayo lakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Saudara, mari pegang teguh janji firman Tuhan. Pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersama kami dalam program Kasih dan Iman.
Kami akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, kembali lagi bersama saya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Bapak Saudara, kembali kepada poin 3 tadi, bersaksi lewat perbuatan bukan hanya perkataan. Yakobus 2 ayat 17 berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Saudara, kesaksian yang paling kuat bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui hidup yang berintegritas, dan itu harus terbukti melalui perbuatan dan tindakan kita. Mari, hari-hari ini dunia sedang membutuhkan action, bukan hanya perkataan. Buktikan kalau engkau mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Indonesia sedang dilanda oleh banjir di setiap daerah. Bagaimana kita, adakah kita terbeban untuk membuat bantuan-bantuan bagi mereka yang sedang membutuhkan? Ini waktunya kita memberi aksi, bertindak
melangkah melakukan apa yang dapat kita lakukan. Saya yakin dan percaya kalau kita bergandengan tangan, maka kita akan melihat perbuatan nyata itu dapat dinikmati oleh banyak orang dan nama Tuhan pasti dimuliakan. Amin. Bapak Saudara, dunia tidak hanya ingin mendengar tentang Yesus, tetapi ingin melihat bagaimana Kristus nyata dalam hidup kita, yaitu melalui apa? Perbuatan kita. Perbuatan kita, Bapak Saudara. Bukan hanya perkataan, tapi tindakan-tindakan kita yang harus kita lakukan, mulai bergerak. Jemaat Tuhan, mari, ayo, bergandengan tanganlah, jadilah saksi dimanapun engkau berada. Yang keempat, poin terakhir, Bapak Saudara, tetap setia di tengah tantangan. Bapak Saudara, tantangan-tantangan kita ke depan ini bukanlah mudah. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti menang. Kita dapat melewati setiap tantangan itu. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Saudara, pegang terus imanmu, pegang terus Tuhan dalam kehidupanmu. Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, yaitu dalam Kristus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan maut. Ingat, iblis sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan kalau hari ini kita mungkin Bapak Saudara ada dalam persoalan masalah, mungkin bagi saudara, Tuhan aku sudah tidak mampu. Saudara, mari belajar berlutut di hadapan Tuhan. Angkat tangan, berseru kepada Dia. Maka Dia sendiri akan turun tangan, menolong engkau, mengangkat engkau. Setialah sampai akhir, tetaplah setia. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya, setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Janji Tuhan adalah janji iya dan amin. Dia tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tahu kapan waktunya menolong engkau. Dia tahu kapan waktunya mengangkat engkau. Dia tahu kapan waktunya memberkati engkau menjadi sukses dan berhasil. Ya. Kesaksian sejati diuji oleh waktu dan pada saat menghadapi sebuah tantangan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jangan takut untuk berbeda. Jangan kompromi dengan dunia, tambah dengan dosa. Tetaplah hidup dalam kebenaran meski ada risiko. Bapak Saudara, banyak orang kalau kita melihat kadang kita bisa jadi kecewa. Bahkan di dalam gereja juga kadang kita melihat ada banyak hal yang bisa atau dapat membuat kita kecewa. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan, pegang Tuhan, kembali kepada firman-Nya, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Saya ingat sebuah pernyataan seorang presiden Amerika, Bapak Saudara. Nah, untuk kita tetap dalam menghadapi sebuah tantangan, hari-hari ini kehidupan dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang menuntut haknya. Tetapi saya ingat perkataan Presiden Amerika John F. Kennedy pernah berkata begini, jangan tanyakan apa yang negara dapat berikan kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu, apa yang kamu dapat berikan kepada negara. Saudara, hari-hari ini mungkin kita selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Saudara, coba kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita memberkati Tuhan melalui hidup kita? Sudahkah Tuhan disukakan melalui kesaksian hidup kita? Jangan sampai Tuhan kecewa melalui kehidupan kita, Bapak Saudara. Kita jangan terlalu menuntut sebab kita ini sudah diberkati Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Kita bangun pagi dengan udara yang segar, dengan cahaya yang tidak pernah terlambat. Itu bukankah bukti nyata bahwa Tuhan itu betapa baiknya dalam kehidupan kita? Amin. Ini pernyataan John F. Kennedy ini populer saat itu, bahkan sampai saat ini selalu dikutip oleh orang. Saudara, saya pengen mengajak kita, ayo
hari-hari ini bukan kita hanya sekedar nuntut dan menuntut apa menjadi hak kita, tapi kita belajar hidup untuk memberi, menjadi kesaksian yang benar di hadapan Tuhan. Di Indonesia hari-hari ini saya senang sekali dengan seorang gubernur, ya, gubernur Jawa Barat. Hari ini beliau sangat konsen sekali dalam pembangunan Jawa Barat, ya, bukan Jawa Timur, Jawa Barat. Bagaimana dia menormalisasi sungai-sungai dan lain sebagainya. Jalan-jalan dibangun, saudara. Ada banyak tantangan. Saya yakin Pak Gubernur ini tidak mudah. Tetapi hari ini kita melihat ada banyak kepala-kepala daerah juga mencontoh beliau. Karena kerja nyata, bukti nyata, saudara. Bukan hanya duduk di kantor mendengar laporan. Saya berdoa buat para pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Mari bekerjalah dengan hati yang mau memberi dengan ketulusan. Karena tanggung jawab yang kau emban hari ini itu sebuah amanah yang Tuhan berikan. Maksimalkan itu untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Amin. Sekalipun ada banyak tantangan, saya yakin bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin, Bapak Saudara. Akhir kata, apa yang saya mau sampaikan, kesimpulan dari saya bahwa menjadi kesaksian di tengah masyarakat bukan hanya berbicara tentang Yesus, tetapi hidup sama seperti Yesus. Bapak Saudara, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam demi membawa perubahan, mencerminkan kasih Tuhan dan menjalani hidup dengan iman yang nyata. Jadi bukan hanya perkataan. Mari buktikan melalui tindakan kita. Dimanapun engkau berada, di rumah, di kampus, di sekolahmu, di lingkunganmu, bahkan di kota di mana Tuhan tempatkan engkau. Mari kita berdoa dan mohon kekuatan dari Tuhan agar kita bisa menjadi saksinya yang setia dimanapun kita berada. Saudara, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dikasihi Allah pada program Kasih dan Iman saat ini. Saya Pendeta Yohanes Anyim, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atas ucapan perkataan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Biarlah kiranya firman yang singkat ini Tuhan, itu boleh membangkitkan umat-Mu Tuhan. Dimanapun pemirsa Batam TV berada, Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka, bahkan seluruh keluarga mereka. Secara khusus kota kami Tuhan, kota Batam, Tuhan berkati. Biar semakin hari Tuhan, kota ini boleh mengalami terobosan yang besar Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Batam TV, inspirasi Kepri.